Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam kedua pelaksanaan salat tarawih. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan amaliyah salat tarawih dan amaliyah-amaliyah lainnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan suatu keberuntungan bagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang berupa salat tarawih, di mana menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwasanya fadilah seseorang melaksanakan salat tarawih pada malam kedua adalah dosanya akan diampuni, berikut juga dosa kedua orang tua orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya pada malam kedua yughfaru lahu wa liwalidayhi in kana mu'minaini, bahwasanya orang yang melaksanakan salat tarawih begitu juga kedua orang tuanya manakala mereka mukmin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar dari sebagian saudara-saudara kita sesama umat Islam yang tidak sepaham dengan kita bahwasanya amal baik daripada zuriyah atau keturunan orang yang meninggal itu tidak sampai dan juga tidak bisa menyebabkan terampuninya dosa-dosa para orang tua mereka yang telah meninggal. Penjelasan ini memantik apa yang mereka sampaikan yang sempat kita dengar bersama, bahwasanya pahala-pahala dari sanak famili dzurriyyah dari orang yang meninggal itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang meninggal. Padahal kalau kita mengacu kepada fadilah dari pelaksanaan sholat tarawih di sini, ini jelas bahwasanya apa yang dilakukan oleh seseorang yang berupa amal soleh yang dalam hal ini adalah merupakan pelaksanaan sholat tarawih, itu diantara pahalanya, diantara fadilahnya juga dapat dirasakan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itulah maka sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya seseorang jika sudah meninggal dunia maka segala amalnya akan terputus kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah anak cucu atau anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya dengan doa yang baik. Oleh karena itulah maka pertanyaannya sekarang, kenapa orang yang bertarawih manfaatnya tidak hanya
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertarawih saja, melainkan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua. Nah, ini sejalan dengan hadis tadi bahwasanya setiap peninggalan orang tua yang berupa ilmu, peninggalan orang tua yang berupa anak soleh, ketika anak soleh itu melakukan amal-amal soleh, ketika anak soleh itu sering mendoakan kedua orang tua, maka hal yang seperti ini juga manfaatnya akan dapat dirasakan oleh kedua orang tua. Jadi beruntung kita nututi kepada bulan Ramadan ini, yang kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, berikut juga kedua orang tua kita, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Oleh karena itulah maka kita melakukan kebaikan, maka hati kita harus bahagia, bergembira, karena kebaikan yang kita lakukan itu ternyata tidak hanya dapat dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi juga dapat dinikmati oleh orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Selain dari itu, bahwa banyak penjelasan di dalam kitab-kitab salaf bahwasanya ketika seseorang nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, maka yang ditanyakan pertama kali adalah di antara kerabatnya, termasuk di antaranya orang tua, saudara-saudaranya. Jadi dengan demikian ini membuktikan bahwasanya amal soleh yang dilakukan oleh seseorang ini bisa bermanfaat kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada famili-famili dekatnya. Oleh karena itulah maka saya mengharap kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa marilah momentum Ramadan ini kita jadikan kesempatan untuk membebaskan diri kita dari dosa-dosa. Berikut juga dengan amaliyah yang kita lakukan, ternyata itu bisa berimbas baik terhadap keluarga kita, termasuk diantaranya adalah kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itulah maka sekali lagi bahwa kita berbahagia menyambut dengan gembira dengan adanya bulan Ramadan, karena diantara fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita beramal di dalam bulan puasa ini, baik puasa yang kita lakukan maupun amal-amal soleh yang lain, seperti pelaksanaan sholat tarawih yang kita kerjakan, di mana pada malam hari ini adalah merupakan malam yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk selalu istiqomah di dalam melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah puasa yang keutamaannya adalah sangat luar biasa, yang tidak bisa disamakan dengan amaliyah di luar bulan Ramadan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.